Selamat pagi Dian, Ibu Dian. Enggak lagi ngoreksi ini. Boleh duduk Bu ya? Oke, boleh silakan. Apa ceritanya tuh dia? Bu, sekarang kan kita lagi masa pandemi ini Bu ya. Saya dulu sebagai guru itu, aduh, merasa susah banget Bu akhir-akhir ini. Karena kan kalau saya bikin harus bertemu siswa mengajarkan layanan. Nah, sementara di pandemi ini saya kesulitan untuk melakukan layanan karena kalau secara virtual saya nggak bisa lihat Bu perkembangan siswa itu berjalan sesuai atau enggak sama layanan saya. Jadi sedikit itu sih Bu, saya agak meminta perhatian saya karena merasa agak beban jadinya mengajar di era pandemi ini. Ya kayaknya saya juga lihat itu banyak keluhan juga guru-guru itu PR besar mereka ini. Apa ada rasakan perasaan budian itu. Tapi ada nggak upayanya apa saja? Apa yang itu? Sejauh ini Bu ya, karena kan kalau mungkin kalau kita lihat dari guru studi kan bisa pakai GC, pakai apa kan. Saya mencoba untuk mengikuti itu Bu, saya pakai aplikasi-aplikasi yang penunjang belajar seperti Google Classroom, terus pakai GPA juga Bu. Nah cuma saya merasa ketika saya pakai grup itu, ketika share video, saya share materi di situ, untuk dapat feedback dari anak itu saya cukup kesulitan, apalagi misalnya saya Google Meet. Nah, respon yang saya dapat dari anak itu cukup pasif ya Bu ya, karena kalau di kelas kan kita anak memancing itu adrenalin anak untuk bertanya, untuk apa. Tapi kalau pas saya di Google Meet, anak-anak itu diem aja gitu Bu, diem terus hening. Kalau ditanya sampai sini paham ya anak, paham gitu. Sementara yang saya butuhkan dari mereka itu kan cuma itu Bu, tapi bener-bener ya sih kira-kira ada impact ya terhadap layanan yang saya lakukan gitu. Nah, Sejauh ini kemudian melihat perkembangan konseling BK itu gimana dengan anak-anak? Ada kira-kira anak-anak itu maksudnya mengutarakan kalau dia bermasalah atau dia hanya melihat dari bentuk keaktifan atau gimana? Saya pernah coba seperti ini Bu. Saya buat kayak Google Form gitu kan. Jadi setelah saya ngasih layanan virtual Google Meet, saya kasih coba share angket gitu kan Bu. Ada kalau di BK itu ada assessment gitu kan Bu. Nah, ada 50 item yang jadi pertanyaan si anak-anak yang jadi masalahnya. Memang sebagian ada yang bermasalah sama kepribadiannya, sosial, atau dari segi belajar gitu. Yang ditemukan apa yang ini kebanyakan anak itu mengungkapkan kalau mereka cukup kesulitan untuk berada di situasi belajar sekarang ya. Karena pertama mereka tidak bisa menyerap materi secara langsung Bu. Jadi ada beberapa anak tuh yang lemah kalau cuma dijabarin lewat online gitu ya. Nah yang kedua, anak-anak merasa kalau di rumah itu mereka justru bukan diberdayakan ya. Maksudnya anak-anak di rumah itu justru lebih dikasih beban tanggung jawab sama orang tua untuk bertanggung jawab sama tugas di rumah gitu loh. Jadi paradigma orang tua gitu Bu di rumah merasa kalau anaknya itu libur sebenarnya Bu. Ya jadi anak-anak tuh mengungkapkan kalau Bu saya ini mau ngerjain PR Bu, tapi saya disuruh sama orang tua saya seperti ini Bu, saya disuruh jaga toko, saya disuruh jaga warung di pasar. Nah buat saya yang mendapat keluhan seperti itu kan saya cukup ini Bu ya, apalagi anak-anak Bu kami tuh banyak tugas Bu dari guru bidang ini apa Ibu ada nggak misalnya sama dengan guru bidang studi yang di kelas kan ada tuh guru bidang studinya juga kan tidak mesti harus langsung ke BK kan. Jadi yang bertanggung jawab di situ guru bidang studi ada nggak kira-kira di bidang guru kerjasamanya dengan guru bidang studi? Sejauh ini saya belum berani sih Bu mengungkapkan dulu karena gimana Bu ya, di era pandemi ini kayaknya semua guru tuh punya targetnya masing-masing gitu Bu. Kita punya ketercapaian kita masing-masing kan. Saya cukup agak riskan kalau misalnya nyampein seperti itu. Memang sebenarnya perlu Bu ya. Harusnya saya mengungkapkan itu ke guru bidang studi Bu ya, cuman saya masih agak takut karena ketika saya mengungkapkan ada pernah satu case Bu, satu kesempatan menyampaikan sama satu guru. Cuman saya dapat bantahan kalau ya memang itu yang harus kita capai, memang kompetensi itu harus capai. Kalau anak tidak diberikan tugas, tidak diberikan materi,
anak tuh nggak tuntas gitu loh. Saya maunya sebenarnya guru mapel juga menyadari gitu loh Bu, kondisi di rumah ini si anak bagaimana, kondisi orang tuanya bagaimana, apakah ada yang mendampingin atau enggak gitu loh. Berarti ini ya, kira-kira ada upaya lain Ibu Dian, gimana caranya berhubungan dengan guru mapel kira-kira gitu, ada nggak ya? Mungkin gini kali Bu ya, kalau misalnya saya menjabarkan permasalahan siswa ini kali bisa Bu ya. Mungkin saya rangkum apa aja sih permasalahan siswa. Setelah itu mungkin saya bisa bikin dari guru-guru, misalnya dari kelas saya sendiri deh Bu ya. Guru-guru yang ada di kelas saya, mungkin saya bisa menyampaikan satu persatu kendala anak-anak yang mungkin bermasalah ke guru-guru bidang studinya, sehingga guru bidang studinya juga bisa memutar cara yang lebih kreatif lah Bu ya untuk memenuhi tugas tanggung jawab si anak dalam tugas, tapi tidak mengabaikan juga latar belakang si anak di rumah. Kalau dengan orang tua, maksudnya hubungan dengan orang tua ada nggak misalnya? Kalau hubungan sama orang tua gini Bu, Kita kayaknya nggak bisa sendiri ya. iya. Guru wali kelas juga ini malu daring. Kalau daring Iya, itu kan benar. di rumah orang tua yang banyak Orang bersama tua. orang tua. Jadi dengan orang tua itu ada nggak kira-kira? Kalau dengan orang tua Bu, kan kalau di kelas saya punya grup WA untuk orang tua Bu. Nah, setiap ada tugas memang saya share Bu ke orang tua. Nah, tapi jawaban yang saya dapat dari orang tua itu seperti ini Bu. Bu, saya ini nggak sekolah Bu, saya tidak paham pakai aplikasi-aplikasi ini. Anak-anak saya juga nggak paham Bu pakai aplikasi-aplikasi ini gitu loh. Jadi boleh nggak Bu ya kalau untuk tugasnya kita kumpulkan secara konvensional, saya jadinya video orang tua. Jadi karena saya merasa ya daripada nggak ada sama sekali kan Bu, jadi saya bilang sama orang tuanya, ya udah Bu nggak apa-apa, yang penting anaknya dibimbing aja di rumah. Kalau memang ada materi yang kesulitan, boleh konsultasi sama guru mapelnya untuk pengumpulannya. Ya saya bebaskan aja Bu. Memang kalau misalnya orang tuanya bisa nganter ke sekolah, saya bantu untuk mengkomunikasikan sama Yang guru. itu tuh kan ada nggak misalnya dia nanyain gitu, sudahnya prosesnya seperti itu. Selanjutnya dengan orang tua, dengan guru bidang studi ada nggak kira-kira mereka berhubungan atau gimana? Sejauh ini saya baru menjembatanin seperti ini Bu. Misalnya orang tuanya nanya, Bu, saya mau ngumpul tugas bahasa Indonesia nih Bu, saya kira-kira harus kemana ya? Saya cuma fasilitasi, misalnya saya kirim nomor handphone gurunya, terus misalnya saya hubungi gurunya, Bu, orang tua saya ini mau ngomong apa sih Bu, kira-kira gimana? Nanti saya cuma bantu dalam komunikasi aja sih Bu. Itu sih. Tapi sejauh ini cukup ini lah Bu, membantu ya Bu ya. Jadi ketika orang tua datang ke sekolah, gurunya ada menemui. Jadi tahu, karena kalau untuk pandemi ini orang tua juga sedikit mengenal gurunya Bu ya, karena jarang tatap muka gitu. Ya berarti kalau ini kan dari tadi ada orang tua, ada wali kelas ya, ada wali kelasnya juga. Berarti memang harus ini ya, baru kayaknya gitu. Karena saya juga nggak tahu, tapi dari mana ceritanya itu kayaknya hubungan itu memang harus dieratkan. Sepertinya memang gitu Bu ya kalau Iya, kita iya. mikirnya, karena ya memang kan tanggung jawab kita jadinya si anak ketika anak berada apalagi di era pandemi Bu ya, yang mendampingi anak lebih lama itu kan Iya. orang tua di rumah. Saya rasa memang kita perlu menjalin komunikasi yang hangat kali Bu ya sama orang tua, bagaimana cara kita merangkul orang tua untuk aktif juga, terus bagaimana cara kita menjembatani guru bidang studi. Jadi karena sering sekali nih Bu terjadi miskomunikasi antara orang tua sama guru. Dan saya rasa kalau hubungan itu terjadi, mungkin kita lebih bisa akrab sama orang tua dan komunikasinya jauh lebih efektif gitu ya untuk perkembangan Jadi anak. kedepannya gimana? Ada nggak kira-kira? Kan nanti kayaknya sudah nampak lah kalau bayangan dia nih apa sudah. Tapi menurut saya juga nggak kurang paham juga dia. Tapi sepertinya ada nggak kira-kira kedepannya gimana? Kapan mau dilaksanakan lagi? Maksudnya mau ditingkatkan lagi yang pemikiran begitu yang sudah disebutkan tadi gitu. Kapan kira?
mungkin untuk kedepannya itu tetap dilakuin sih Bu ya. Cuman kan mungkin kalau biasanya saya ini Google Meet-nya mungkin cuma sebulan sekali kan Bu, sama ini mungkin saya bisa bikin Google Meet-nya 2 kali dalam sebulan, atau misalnya gini Bu, karena untuk konseling pribadi kan nggak bisa secara tatap muka, mungkin saya bisa konseling pribadi secara virtual, karena selama ini saya memang belum melakukan konseling pribadi atau individual langsung gitu Bu. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin saya bisa lakukan itu supaya lebih menggali potensi anak, terus lebih tahu kayak anak gimana, bagaimana kondisi keluarganya. Terus mungkin saya juga mungkin lebih enak kalau bikin virtual sama orang tua Bu ya, karena memang komunikasi saya sama orang tua cuma batas chat sama telepon aja Bu. Jadi belum terjalin yang benar-benar intens seperti itu. Mungkin komitmennya adalah, misalnya kalau itu kan mau dilaksanakan, komitmennya kira-kira ke depannya gimana? Mungkin saya berkomitmen untuk terus memperbaiki cara saya memberikan layanan dengan intens, memberikan materi-materi yang sesuai sama kebutuhan anak. Saya bisa rutin bertanya sama anak setiap memulai pelajaran, permasalahan apa yang menjadi hambatan bagi mereka ketika kita belajar di era pandemi saat ini. Terus bekerja sama orang tua, rajinlah Bu bertanya, berkomunikasi sama orang tua, apakah orang tua juga punya kendala di rumah menghadapi anak atau segala macam beban tugasnya bagaimana. Intinya saling membantu sama orang tua. Apalagi kalau saya sebagai guru bidang studi, kalau mereka itu betul-betul sangat membantu. Karena kita ini ya, Iya bisa bercerita. banyak situasi sekarang Banyak sekali ininya. Mudah-mudahan lah Bu saya bisa menjalankan itu ya Bu. Ya amin, semoga semangat ujian Iya. kalau betul dibutuhkan dengan kalau mereka sudah ini gimana lagi kan. Mudah-mudahan lah Bu ya, saya juga bisa Iya. bekerja sama ibu, sama Iya. guru bidang studi dan orang tua. Jadi anak-anak kita bisa bertumbuh dengan seharusnya Bu. Ya amin. Kita semangat. Makasih banyak ya Ibu, Sama-sama, sudah Bu Dian. mendengarkan saya Bu. Iya. Ya Bu ya, saya permisi kalau gitu Ibu, terima kasih.